yang tadi cepat di bawah 1 menit menuju ke area selatan, ternyata keputusannya tepat dan saya penasaran siapa yang punya ide untuk 1 menit langsung menuju SMB. Pinter banget ide orang, siapa yang punya ide nanti mungkin bisa kita tanyakan kalau ada sebuah kesempatannya. Tapi kita kembali fokus terlebih dahulu menuju ke area dari Sersia. Ya nampaknya mereka juga datang di posisi yang tidak terlalu tengah. Melipir dari segi garis zona, tinggal menantikan di bawah 30 detik lagi, atau di bawah 40 detik maksud saya, untuk kita menyaksikan stage yang kelima. Bigetron sangat dekat dengan Alter Ego. Genfos harus sadar kalau di dekatnya ada Alter Ego. Kalau Genfos tidak sadar, dia saat ini posisinya sedang nge-flank, posisinya saat ini sedang menjauh dari rekan-rekannya. Knockdown ini nggak bisa diselamatkan. Ya bakalan butuh waktu yang lama banget sih untuk bisa menyelamatkan atau at least nge-revive, dan nggak menutup kemungkinan juga dari Nok langsung bisa di-finish dengan begitu cepat, secepat kilat, secepat flash untuk pemain dari tim BTR tersebut atau Genfos tersebut. Tapi untuk sementara waktu kalian bisa melihat dari arah medium mapnya, Genfos masih berhadapan-hadapan dengan pemain-pemain dari tim Alter Ego tersebut di bagian pinggiran zona banget. Dan PR untuk Alter Ego dan juga BTR, mereka harus bergerak masuk ke dalam zona. Di depan BTR ada Roy, di depan dari Alter Ego ada PEA yang sudah siap sedari tadi. Langsung ingin mengucapkan welcome to the jungle untuk tim Alter Ego, karena mereka sudah nangkring, sudah nungguin, tapi akan coba untuk dibukakan atau akan coba untuk dicari entry Nok menuju ke arah tim PEA supaya dari tim Alter Ego bisa untuk masuk dengan enak. Dan zona langsung terlihat menguntungkan untuk dua tim yang memang menjadi akamsi SMB, yaitu Pikmi dan juga Roy. Roy yang ada di Novo Repnoye, mereka masih berada di area dalam zona. Saat ini Pikmi juga lebih jauh lagi, mereka berada di dalam zona plus punya compound. Itu keuntungan yang begitu harus dimaksimalkan oleh pemain-pemain Pikmi. Tembakan dilakukan, Genfos mencoba untuk ngebokong pemain dari Alter Ego. Backstep coba dilakukan, satu persatu bisa didapatkan harusnya. Tapi Zaxi juga terkena damage tadi, harus menggunakan Alphas terlebih dahulu. Ada yang datang lagi. Pia juga mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Rosemary. Sedang dijepit dari dua arah yang berbeda. Alter Ego kesulitan sangat di situasi seperti ini. Iya, hanya dengan sejentik jari tiba-tiba saja posisi dari tim Alter Ego sangat tidak diuntungkan, crumbling down satu persatu pemain-pemainnya. Apalagi Lapar Zir, Lapar dengan menggunakan DBS yang akan coba untuk menjadi pendobrak pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance, dan akan coba untuk mencari juga split focus menuju ke arah PEA yang masih berada di atas mereka. Alpha, the last man standing dari tim Alter Ego, Ares masih berada di tengah-tengah tapi berhasil untuk disudahi langkahnya dengan bermodalkan sebuah molotov. Dan sekarang akan ada battle between PEA versus Bigetron. Perlahan, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bigetron. Step by step, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan permainan dari Bigetron saat ini. Karena Genfos duluan tadi dikirimkan untuk maju. Perlahan namun pasti, pemain-pemain yang lain juga datang dan membuat Alter Ego seakan lengah. Mereka kira di belakangnya tidak ada siapapun. Mereka kira tinggal ada PA baru saja di depannya. Ternyata di belakang, siapa sangka Bigetron tiba-tiba datang. PA juga melakukan tembakan ke arah Alter Ego. Dan inilah posisinya, ternyata Zuxi melemparkan granat yang tepat sekali, 3 point, tapi ke Satarles. Waduh, tepat sekali ke depan muka dari temannya sendiri. Tapi nampaknya dari tim BTR mau melakukan segala cara untuk bisa membalikan keadaan dan langsung ingin coba untuk membalaskan semua kesalahan yang terjadi. Hampir aja blunder terbesar tadi akan coba untuk dialami oleh tim Bigetron, tapi untungnya mereka masih bisa bertahan, at least masih bisa untuk nge-revive dua pemain yang ter-knockdown sedari tadi, dan akan kembali ke medan perang dengan 3 punggawa mereka. Di sisi yang lainnya dari tim Vampire yang datang dari bagian jembatan sebelah kiri, mereka akan coba untuk berhadap-hadapan dengan akamsinya Milbase, yakni Pikmi. Ini dia abang-abangan SMB yang punya separuh SMB. Pikmi harus memanfaatkan situasi karena ini adalah circle yang kemungkinan nggak bisa terjadi setiap match, mungkin satu hari cuma sekali doang seperti ini circle-nya, sehingga Pikmi harus betul-betul memanfaatkan keuntungan untuk mereka. Vampire tersisa 2 pemain saja, harus segera dilumat. Bigetron kembali merapat mereka setelah menyelesaikan fight bersama dengan Alter Ego dan juga PA Barus. Mereka harus menyelesaikan fight selanjutnya bersama dengan Flash, di mana Flash ada Kuang yang sangat dekat dengan Genfos. Kembali Genfos yang menjadi kunci dari permainan Bigetron. Wah, ini nih
Berarti tinggal decision seperti apa yang akan dilakukan oleh tim BTR, apalagi Genfos sudah mulai melontarkan satu buah granat menuju ke arah depan sana, berharap untuk bisa mendapatkan entry knock menuju ke arah pemain dari tim Flash, sehingga mungkin pemain-pemain dari tim BTR yang lain bisa dengan leluasa melanggeng menuju ke arah depan sana, tapi Gosu benar-benar disiplin, gak bergerak sama sekali, dan that's it, ternyata langsung aja membukakan badannya, akan coba untuk digerus HP bar dari seorang Gosu, healing terlebih dahulu, tapi Genfos sudah mulai memasak granatnya yang memberikan cicilan damage atau splash damage menuju ke arah seorang Gosu. Akan coba ada adu granat antara dua pemain ini. Splash damage berhasil untuk dimakan oleh kedua punggawa ini, dan gue sangat seneng mereka tidak terlalu semena-mena untuk rush begitu aja atau langsung nge-push begitu aja. Mereka lebih memanfaatkan utility terlebih dahulu. Dan satu momen sebenarnya tadi yang sedikit terlewat, Lapar sempat knockdown karena ada tembakan yang dilakukan oleh Roy menuju ke punggawa Bigetron yang ada di belakang, sehingga ada karma buruk tadi yang dialami oleh Lapar. Untungnya Lapar masih bisa di-revive, dan untungnya Gosu memilih untuk sedikit merapat menuju ke pemain-pemain dari Flash yang lain, mencoba untuk bermain compact yang dilakukan oleh Bigetron, dan mereka menunjukkan dengan bermain compact tersebut, dengan mereka bermain bersama-sama tersebut, akhirnya ada pertahanan berlapis yang dimiliki oleh Bigetron. Tapi ada pertemuan antara dua Akashi SMB, Pikmin dan juga Roy saat ini harus berhadapan satu sama lain. Ya, nggak bisa dielakkan lagi ini karena mereka sekarang bersinggungan. Di bagian selatan ada satu spot yang memang menjadi satu gerusan pertemuan antara mereka berdua. Satu garis ini antara Pikmi dan juga tim Roy, dan Pikmi sendiri nggak terlalu mau untuk 100% commit untuk engage perang antara mereka semuanya versus Roy. Lebih memilih untuk santuy terlebih dahulu di bagian-bagian pom bensin ini, sehingga mereka tidak terlalu overpick, tidak terlalu over commit, sehingga akan coba untuk memanfaatkan situasi, kondisi, dan juga timing terlebih dahulu. Tas yang kali ini masih tetap ngeyel untuk mencari vision menuju ke area pertahanan dari Pikmi. Bermain di area open sebenarnya para pemain-pemain Roy, tapi tidak ada tim lain yang berada di area selatan kecuali Pikmin dan juga Roy, membuat mereka yang saling baku tembak dari tadi. Satu pemain dari Todak sudah mulai kelihatan ada di area bawah sedang berenang-renang saja, itu adalah Cleon ternyata yang berenang di bawah dari Bigetron. Iftar masih berada di jembatan. Todak saat ini lengkap dengan 4 pemain, bahkan sudah ada 4 elimination. Cleon berhasil didapatkan oleh Genfos, lagi-lagi Genfos yang menjadi pemeran utama dari permainan dari Bigetron. Gue sebenarnya mempertanyakan kenapa harus turun nggak sih? Karena sebenarnya di bagian jembatan, well itu cuman pikiran-pikiran dasar gue doang ya. Karena sebenarnya di bagian jembatan itu kan masih lumayan aman, tapi tidak terlalu aman ternyata jikalau yang nembakin adalah seorang Satarles. Berhasil untuk menembakkan satu pemain menuju ke arah Todak, dan Bigetron Red Aliens nampaknya bisa untuk menguasai bagian utara ini. Apalagi bebatuan tebing ini masih di dalam zona kita yang ke-6 ini. Vampire akhirnya diberikan sebuah peluru oleh Mas Bibil atau Billbot 25. Satu pemain knockdown, tapi tidak bisa di-end dengan mudah karena merapat ternyata Swaps menuju ke pemain yang lain, yaitu Tony K. Bisa dilakukan sebuah revive. Tony K menuju ke Swaps. Di dekat dari Tony K dan Swaps ada pemain-pemain Flash, yang mana bisa saja justru akhirnya yang mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan Vampire adalah Flash, bukan si Pikmi. Ya, betul banget. Tapi kita berpindah lagi menuju ke arah bagian utara. Satarles terus-terusan memberikan gempuran menuju ke arah tim-tim yang berada di depan mata dia sendiri. Dan sayup-sayup hanya terdengar adanya beberapa tembakan aja. Gak terlalu ramai, tapi ternyata di bagian selatan lagi-lagi terjadi keramaian antara Roy dan juga Pikmi. Karena untuk sekarang mereka sudah mulai ditinggalkan oleh zona, sehingga mereka harus bersinggungan satu sama lain seperti halnya Flash dan juga tim Vampire. Yang dimana Vampire berhasil disudahi di posisi yang ke-6 dan berpindah lagi antara Roy versus Pikmi yang sekarang harus terhuyung-huyung. Langkah mereka menuju ke arah dalam zona, apalagi ada aksi tabrak-tabrak masuk tadi yang dilakukan oleh Roy. Dan beberapa punggawa Roy yang masih strong sekali. 3 di antaranya berhasil menyudahi perjalanan dari tim Pikmi. Tapi setidaknya ini adalah match terbaik untuk Pikmi sepanjang mereka bermain di PMSL. Mereka mendapatkan poin yang ya tidak terlalu tinggi, tapi lumayan untuk tim yang sedang berada di papan bawah. Dan kita akan melanjutkan kembali fight demi fight yang sedang dialami oleh Bigetron bersama dengan Flash. Satu pemain Flash tadi sangat low HP-nya, namun masih bisa diselamatkan dan ternyata knockdown. Dan Tam yang menyelesaikan pemain tersebut. Kuang
yang sedang knockdown langsung diambil menuju lobby. Poin kembali didapatkan oleh Todak. Todak menjadi tim yang mendapatkan poin cukup tinggi juga di match kali ini. Tam datang dengan sebuah DBS apa daya, ternyata pemain Flash yang lain masih tetap bisa mendapatkan seorang Tam di belakang. Waduh, galak-galak banget ini coy. Ini tim-tim yang masih tersisa di bagian tanah SMB Island ini. Flash versus Bigetron Red Alliance akan coba untuk pecah perang antara mereka berdua, karena memang mereka berdua lah yang bersinggungan sekarang di antara 3 tim ini. Sementara waktu dari Roy sebenarnya bisa aja untuk mencari angle, mencari kesempatan dalam kesempitan antara tim Flash versus BTR ini. Jikalau timing mereka untuk membukakan tembakan menuju ke arah either Flash atau BTR, mungkin itu akan menjadi poin eliminasi yang cukup manis untuk Roy. Kita tinggal melihat 3 tim terakhir. Bigetron masih tetap dengan permainan compact yang nampaknya saat ini sedikit diurai. Permainan compact tersebut hanya Satarles bersama dengan Lapar menjadi duo. Sementara itu Genfos lagi-lagi pola permainannya Genfos yang dikirimkan untuk melebar sedikit mencari informasi, dan akhirnya informasi tersebut yang akan diolah oleh 2 pemain yang lainnya yang nampaknya berhasil untuk mendapatkan 1 pemain. Nguyen Tuke yang dipulangkan tadi dari tim Roy, sehingga Roy hanya menyisakan 1 yang terakhir saja atau 2 yang terakhir saja. Tembakan dilakukan kembali oleh pemain yang sama. Roy didapatkan oleh Satarles. Informasi demi informasi yang didapatkan oleh Bigetron terus mereka olah, terus mereka manfaatkan informasi tersebut. Bahkan Satarles tidak hanya 1, mencoba dapat yang kedua. Untungnya masih bisa bertahan, ternyata tidak di kesempatan selanjutnya. Oh my god, dan kalau misalnya kalian fokus ya, atau kalian notice dari tadi Satarles itu menggunakan 1 buah assault rifle yang bukan M4 tapi Scar L. Is it time for Scar L to shine? Karena dari tadi gue tidak melihat adanya M4 yang dipakai oleh Satarles sendiri, dan tembakan dari Satarles itu jauh-jauh semua. Dari bagian pinggiran circle tersebut atau bibir pantai tersebut, dia berhasil untuk mendapatkan knock demi knock menuju ke arah jembatan. Ada Todak tadi, ada Flash tadi. Begitu sakit tembakan dari seorang Satarles. Tapi dari tim Roy pun juga akan coba untuk mencari celah bagaimana caranya mereka untuk bisa sedikit demi sedikit mencari atau mendekati 2 tim yang sedang berhuru-hara ini. Yang menjadi sebuah fakta yang cukup menarik adalah di saat Bigetron sudah mendapatkan banyak elimination, Lapar belum mendapatkan 1 pun. Akhirnya Sim Manis menunjukkan kualitasnya dengan tembakan yang sakit tadi menuju ke arah pemain Roy. Tembakan kembali dilakukan. Genfos mendapatkan 1 lagi, tapi Genfos juga tumbang karena ternyata siapa menyangka masih ada Wonti di sana. Tembakan dilakukan kembali. Ini tinggal cerita antara 2 tim, Flash atau Bigetron, yang akan mendapatkan win-win chicken dinner. Tapi Gosu tiba-tiba datang. Gosu menyelesaikan semuanya. Bigetron